Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Agi. Di sini ada hadir Mas Lukman dan Mas Mahmud dari Tech Eye. Assalamualaikum Mas Lukman, Mas Mahmud. Waalaikumsalam Pak Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. sehat-sehat semua ya Mas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. tadi masjidnya itu Masjid Al-Kausar ya? Al-Kausar, betul. Betul. Alhamdulillah. Ini dari Taci atau Tech Eye ini. Nyebutnya sebenarnya harusnya apa ya? Nah, itu dia. Awalnya itu dulu deh. Yang enak nyebutnya Tech Eye atau Taci, Mas Lukman atau Mas Mahmud. Kalau kita Taci aja deh biar Indonesia banget. Oke. Oke, Taci ya. Taci aja, Taci. Biar nggak kebelibet juga kalau Tech Iya. Eye. Siap. Ya, saya kasih prolog sebentar bahwa Taci ini termasuk yang aktif hampir di semua lini kegiatan YA. YA itu kan punya 4 divisi. Nah, 3 dari 4 divisi itu udah diikuti dari Taci. Ya, divisi sosial religi sangat aktif di AGI. Bahkan beberapa kali juara Mas Nana di Amalia Asra Award juga 2 kali berturut-turut untuk kategori masjid sedang. Banyak kali juara yang lebih tepat Ya, itu. banyak kali juara. Alhamdulillah. Ya. Di layanan amal juga Mas, udah payrollnya kerjasama, juga pemesanan hewan kurban, dan ini lagi digagas juga yang divisi ketiga itu untuk layanan AC di perusahaan gitu untuk maintenance. Iya. Kemarin udah mulai dibuka nih sama Mas Lukman sama Pak Iwan nih. Baik, kita akan mulai saja. Mas Mahmud, Mas Lukman, monggo diperkenalkan diri dan kerjaannya di DKM maupun di perusahaan. Silakan dari mulai Mas Lukman dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya Lukman Nur Sidik, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan podcast ya pada kesempatan malam ini. Saya dari Staff Finance Accounting, Pak, di Taci. Nah, untuk di DKM sendiri, alhamdulillah ditunjuk sebagai sekretaris. Oke, selanjutnya silakan Mas Mahmud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mahmud Koswara. Ya, di Taci masuk di 2014. Dan dari segi pekerjaan saya di production control, teman-teman semua. Di production control, dan di DKM sendiri saya sebagai bendahara umum untuk saat ini. Diamanai sebagai bendahara umum. Ada sekretaris, ada bendahara, lengkap. Tinggal ketuanya nih sebenarnya masih ada di sini. Mas Mahmud ini yang ikut kemarin di Temu DKM, Mas Nana. Iya. Kita langsung ulik terkait dengan dalam-dalamnya DKM biar manfaatnya makin kelihatan nih dari Taci ini. Yang pertama ini Mas, mungkin diberitahu terkait dengan Masjid Taci itu sendiri. Untuk lokasinya kita tidak ada di kawasan MM 2100 Jalan Selayar. Ini kan masjid pabrik, jadi berdampingan di pabrik. Kemudian jumlah karyawan di kita itu untuk saat ini 1.500 karyawan, Pak. Untuk yang Muslim, alhamdulillah 98% Muslim. Iya. Dan untuk daya tampung masjid itu sekitar 1.500 sampai 1.600 include dengan function hall. Jadi masjid utama plus function hall. Mungkin Mas Ganjar kemarin sudah main ke sini, coba main-main. Ya, alhamdulillah. Insyaallah nyaman ya Mas ya. Masjidnya. Nyaman banget. Function hall itu Mas, itu luasnya sama kayak ruangan utama masjid. Iya, pantas. Karena kalau bayangin Masjid Astra aja itu total mungkin 2.000-2.500, terus ini kan 1.500 itu cukup besar juga. Iya, alhamdulillah. Ini dibangunnya juga cukup baru sih, 2014 waktu itu. Ya. Bertepatan setelah pabrik Taci itu berdiri,
baru dibangun masjid gitu. Gitu Mas Nana, Mas Ganjar. Alhamdulillah, udah kebayang Mas Ganjar. Lain kali nanti Mas Nana, tinggal Mas Nana nih, giliran Mas Nana yang belum main. Insya Allah, ya. Nanti Mas cek Lukman. sound ya, cek sound. Ya. Terkait dengan pengelolaannya dari struktur organisasi maupun keunikannya apa aja bisa diceritakan? Oke. Karena kalau lihat tadi ya yang disampaikan sama Mas Ganjar tadi, saya sih ngelihatnya dari luar cukup aktif dan cukup rapi. Ketika ngikut Agi pun kayaknya memang dikoordinasi dengan rapi gitu. Nah, jadi pengen tahu ini karena saya lihatnya kan dari luar jumlah peserta, terus kemudian kayaknya VIC-nya ini kayaknya diatur deh. Tapi gimana sih sebenarnya yang dilakukan di dalam itu di balik layar nyiapin tim kepesertaan Agi itu. Karena memang gak mudah ya. Mas Lukman. Kita aja yang bikin kompetisi atau bikin acara itu bayangin bahwa aduh teman-teman itu sebenarnya pasti nggak mudah untuk ngikutin ini semua gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan Mas Lukman. Baik, yang pertama untuk pengelolaan masjid ya Pak. Dalam pengelolaan masjid itu beberapa yang kita lakukan adalah diawali dengan proses reorganisasi, yang mana ini pertama kali kita lakukan dengan musyawarah besar dan keterlibatan manajemen di dalamnya. Kayak kemarin tuh kita ada beberapa section manager yang kita libatkan Pak di dalam pengurusan reorganisasi. Kapan itu Mas Lukman? Kita tuh bulan apa ya Mas Mahmud ya? Reorganisasi Oktober ya? November November. Dalam waktu dekat ini ya? Betul. Memang untuk kondisi sekarang ini ya? Ya. Oke. Kita baru sempat melakukan reorganisasi karena pandemik kemarin ya Pak ya, karena kita nggak bisa mengumpul bersama. Nah, jadi strateginya tuh kita di struktur reorganisasi yang baru ini kita menghadirkan beberapa section manager nih Pak yang terlibat. Alhamdulillah. Kita taruh di kabit-kabit. Nah, ketua bidang gitu kan. Ya. Nah, terus juga untuk menghadirkan keterkaitan kita dengan manajemen, kita juga menghadirkan general manager kami HRG AIC itu yang kemarin Bu Endah ya. Beliau sempat hadir memberikan paparan dan juga pembuka atas rapat reorganisasi tersebut, dan juga kita nggak lupa untuk menghadirkan wakil seksi dari Serikat Pekerja Pak. Iya. Kedua-duanya bisa memberikan hal yang positif buat kita semua gitu. Alhamdulillah. Gitu. Lalu setelah terpilihnya ketua DKM itu kita membentuk seksi dan bidang-bidang dan juga di bidang tambahan dari pengurusan sebelumnya. Itu kita rincikan tuh fungsi-fungsi dan tanggung jawabnya Pak. Yang ngerinciin siapa Mas Lukman? Teman-teman nih Pak, kita tuh waktu itu kita ngumpul dulu nih kita. Tapi ada unik juga sebetulnya Mas Lena, Mas Lena. Gimana Mas Jadi Ahmad? porsi anggota kita itu kita memang targetnya anak muda gitu. Jadi 60% ini amanah pengurus sebelumnya sebetulnya. Bapak ketua sebelumnya dulu Pak Ikin ya, Pak Ustadz Ikin. Jadi beliau pesan untuk kepengurusan sekarang 60% anak baru gitu. Nah, 40%-nya pengurus lama. Jadi harapannya ya bisa punya semangat yang tinggi gitu. Anak-anak baru kita rekrut, kita ajak rangkul gitu. Yang tentu ini jadi ini sih makanya sekarang tim kreatif kita alhamdulillah jadi betul-betul ada kemajuan signifikan lah. Iya. Kemarin aku lihat. Kalau nggak salah, aku nggak dapat bocoran itu video yang ahlan wa sahlan Amanah Astra itu. Terus kemudian aku sih bukan masalah di videonya itu. Di depan itu ada apa ya? Ada logonya media kreatif. Media kreatif itu. Ya. Wah, ngeri. Nah, ini ternyata memang efektif Pak. Iya. Kita dalam kepengurusan DKM itu harus melibatkan manajemen tuh efektif betul. Jadi kita rangkul manajer karena sebelumnya kan yang mengetuai kita itu staff gitu ya, hanya tidak terlibat di manajerial, di manajemen gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada peluang di manajemen yang bisa masuk. Ini menjadi apa ya?
menjadi lebih efektif gitu. Semua Ya. bidang itu bisa bergerak Ya. dan punya power tersendiri gitu Ya, untuk ya, ya. menggerakkan fungsi-fungsi divisi gitu. Ya, dan kalau menurut saya sih memang harus di kedua belah pihak karena Betul. nanti manfaat itu akan ada dari sisi masjidnya ataupun nanti juga untuk Yes. menjaga juga agar ya tetap bisa berkontribusi positif ke perusahaan gitu kan ya, Mas Yes. Mahmud, Mas Lukman Betul. gitu. Iya. Betul. Betul. Ya. Kalau boleh tahu Mas Lukman, Mas Mahmud itu jumlah pengurusnya itu ada berapa? 60 saat ini. 60 60 orang, iya. Gemuk Termasuk ya, tapi anggota ya, termasuk anggota. termasuk Iya, anggota. iya, iya. Ya. Tapi dengan ditunjuk itu kayaknya mudah-mudah aja ya. Ya, sebetulnya itu tadi ada semacam wakil seksi ya. Mungkin kalau di ranahnya perusahaan itu ini Mas, ada wakil seksi ini serikat pekerja kan, suka ada ya. Oh, Nah, Ya, ya. kalau kita ada juga wakil seksi DKM. Nah, kita buat metodenya mirip-mirip lah gitu. Kita rekrutmennya kita harus dapat minimal 3 orang dari setiap seksi gitu. ada pemerataan gitu juga ya. Betul. Pak. Kan biar humasnya juga efektif nanti. Iya. Ini pemerataan ini jadi kata kunci ya Mas Nana ya. Karena biasanya kan kalau kecenderungan di beberapa perusahaan ada dominasi dari divisi-divisi tertentu, yang ini betul, banyak, betul. ini dikit gitu kan. Betul. Nah, ini kita belajar dari tahun sebelumnya begitu. Iya. Aduh, dan ngesetnya itu memang udah sejak dari organisasinya itu sudah Yes. ditata begitu. Keren. Kalau di temu DKM kemarin kan ketika ada pertanyaan siapa nih yang mau sharing, karena yang DKM-nya ngirim kontingen Agi paling banyak, langsung ada yang ngetuk Taci itu. Iya, bisa ditembak juga itu. Nah, ini boleh deh, bagaimana ngelola DKM itu sehingga bisa berpartisipasi aktif, banyak kontingennya, lomba-lomba yang diikutin banyak. Bahkan kemarin Mas Nana itu targetnya udah langsung terpampang, juara umum tahun 2023 ini. Amin. Harus ya. Amin. Ya. Mas Lukman atau Mas Mahmud. Ya. Baik ya, untuk yang Agi tuh kemarin tuh suatu kesempatan yang langka tuh kita bisa informasikan ke Bu Santi ya selaku Vice President Director kami. Banget momennya deh. Momennya pas banget itu. Alhamdulillah. Sekretaris kami untuk yang kan jadi kita tuh sebelum Agi nih baru obrolan aja kita udah bikin panitianya, Pak. Udah sekretaris, ketua tadi Pak Ade kan. Udah dilengkapin tuh Pak sampai icon Aginya juga. Saya juga kaget, niat banget nih sekretaris kita nih. Nah, itu kan. Nah, dilihat dari situ kan kita 2021 tuh kita udah hampir juara umum nih. Nah, harusnya 2023 kita bisa nih juara umum gitu. Amin. Nah, ini yang perusahaan lainnya ini ya. Ini ada tantangan nih ya dari Iya. Itulah, memang kompetisi ya, memang harus begini. Nah, terus yang kita lakukan tuh setelah membentuk tim panitia khusus untuk Agi, kita pembagian atas seksi-seksi PIC tiap-tiap lomba tuh Pak. PR-nya adalah untuk melibatkan karyawan baru nih Pak. Ini agak susah nih karena biasanya ikut-ikut lomba di perusahaan itu orang-orang yang udah tergolong lama lah, setahun 2 tahun gitu kan. Padahal kita nggak tahu nih ada bakat-bakat terpendam dari anak-anak baru. Kira-kira kita akan push di announcement buat teman-teman gimana PR-nya tim media, bagaimana menyajikan informasi yang menarik kepada teman-teman. Terus juga kita terlepas dari pihak para senior nih Pak untuk melakukan pendekatan secara intens terhadap anak-anak baru. Gitu. Jadi biasa itu kita deketin tuh anak-anak baru. Barangkali kan kita nggak tahu Pak. Ada yang suaranya bagus nih ngajinya, terus juga gitu kan. Itu pun kita akhirnya memfasilitasi dari kajian kita, tasin itu kita godok untuk
ke depannya kita bisa menghadirkan calon-calon yang bakal kita salurkan di tahfiz atau di murotal gitu Pak. Alhamdulillah. Gak ada tambahan dari Mas Mahmud. Aduh. Nah, ini juga yang kemarin saya sampaikan di temu DKM juga, Mas Nana, Mas Ganjar. Iya. Jadi kita sudah satu kali itu dulu 2018 kalau nggak salah kita adain dulu tuh Taci Gema Islami. Ya, itu alhamdulillah sih itu juaranya saya. Alhamdulillah. Ada Agi juga ini. Enggak. Jadi waktu itu kita adain lomba-lomba gitu ya. Ya saya merangkap lah sebagai panitia dan peserta. Nah itu ada event seperti itu Mas. Jadi kan yang biasanya kita nggak menyeluruh nih informasinya. Kalau kita buatkan event lomba gitu kan semua jadi euforianya beda ya. Euforianya beda artinya kita ada hadiahnya juga kan. Ada nominal yang kita tawarkan juga waktu itu. Alhamdulillah tuh secara rekrutmen nih efektif juga gitu. Nah ini jadi salah satu jurus juga sih. Nanti tahun ini insya Allah kita akan di Ramadan momennya pas sekaligus Gebiar Ramadan kita akan gelar Taci Got Talent namanya. Nah, ini nanti kita share deh ke teman-teman Agi. Iya. Boleh share itu di Forkom Agi di grup teman-teman DKM lainnya itu. Nah, Mas Lukman mungkin masuk Forkom Agi ya? Masuk. Ya, masukin aja. Kebayang ya Mas ya, seriusnya ya. Udah parah. Jadi aku kata kuncinya tadi itu pertama bikin kepanitiaan khusus pansus. Iya. Yang di mana di situ itu ada PIC perlomba Agi, coba bayangin. Sobat podcast Agi di manapun di perusahaan manapun. Terus yang selanjutnya nanti Ramadan ini kayak bikin lomba Taci Got Talent, Taci Got Talent gitu. Ini luar biasa nih. Ya, tapi karena memang di atas itu semua secara besarannya untuk pengelolaan masjid tadi memang restrukturisasi organisasi itu tadi rasanya ngaruh banget ke kegiatan-kegiatan yang ada di bawahnya gitu. Betul, ya Mas Mahmud, Mas Lukman. Iya. Betul banget Pak. Itu sih. Soalnya udah ini ya, udah bagus ya Mas ya. Iya, karena apa ya memang organisasi, memang kekuatan jamaah gitu, kekuatan bersama gitu ya Mas Mahmud, Mas Iya, Lukman. jadi lebih sinergi sih sebetulnya ya. Iya. Kalau dengan manajemen artinya manajemen juga support penuh nih. Kalau ada kegiatan yang memang meningkatkan eksistensi perusahaan juga sebetulnya. Iya. Ada sisi positifnya itu. Ya, ngeset sejak awal ketika restrukturisasi organisasi gitu, itu sudah melibatkan dengan manajemen, terus dengan semua stakeholder kan berarti ada serikat juga masuk ke situ, itu juga. Rasanya teman-teman masjid lainnya yang dengerin juga inilah bisa belajar banyak dari sini gitu ya Mas Ganjar ya. Betul Mas Ana. Oke. Kita tadi kan bicara hal-hal yang ideal dan juga bagus ya. Ini jadi inspirasi untuk teman-teman DKM yang lainnya gitu. Ya benar Mas Ganjar. Kita ingin mendengar juga, ada nggak dalam proses pelaksanaan program-program itu kendala-kendala yang dihadapi nih, Mas Mahmud? Iya betul. Oke, untuk kendala sih ya, utamanya sih kita membagi waktu kerja dan waktu dalam pelaksanaan tugas DKM tuh Pak, pastinya ya itu ya. Iya. Pasti banget itu. Nah, terus kita menghadapinya mungkin dengan membagi tugas secara spesifik tiap anggota. Per program Pak. Contohnya nih, misalkan kita punya divisi sosial nih, ada 7 anggota. 7 anggota di dalam divisi sosial. Itu nanti akan dibagi Pak, terfokus. Satu anggota itu dia megang event apa nih. Misalkan Muharram, dia fokusnya di Muharram. Nanti tim yang lain hanya support. Nanti ada Baksos, mereka akan fokus satu orang itu di Baksos gitu Pak. Jadi nanti dia yang akan mengkoordinir
untuk teman-teman yang lain, oh tolong bantu saya dong selaku ketua kegiatan ini gitu. Nanti kita support. Itu sih, itu yang rasanya malah akan membantu teman-teman dalam pembagian waktu dan tugas gitu sih Pak. Iya. Terus dalam pengelolaan jamaah, kendala kami itu misalkan jumlah jamaahnya yang kami nilai masih belum maksimal dalam pengadaan kajian gitu kan. Nah kita tuh strateginya kita buatkan kuesioner dengan adanya bidang PPSDM tuh Pak. Kita minta mereka untuk membuatkan kuesioner untuk menampung saran dan kritik. PPSDM apaan? Pengembangan potensi sumber daya manusia. Betul. Itu di kita ada. Oh, iya. Pak Eko Di itu struktur kebetulan Pak. organisasi ini ya. Pak Iya, Eko itu. Pak Eko tuh. Iya. Tadinya Ini biasanya PPSDM ini dia yang justru paham betul gitu kondisi jamaah. Jadi dia nanti akan mengevaluasi, oh ini kajian rasanya kurang efektif nih. Coba kita tampung dulu voice of member dari jamaah seperti apa. Kemudian program-program yang memang dirasa harus dilakukan kayak rihlah. Dulu kita ada Swiss juga ya. Studi wisata Islam gitu. Itu PPSDM yang yang motori gitu. Gitu. Jadi pengembangan jadi DKM tuh orang-orangnya nggak stagnan di titik yang sama gitu. Artinya kan harus ada pengembangan gitu Pak ya. Di waktu-waktu dekat ini ada kegiatan PPSDM itu termasuk yang itu tadi Taci Got Talent itu programnya PPSDM, kemudian pengukuhan dan penguatan pengurus itu tadinya kita mau lakukan sebelum Ramadan ke Bandung atau ke Bogor gitu ya, kayak semacam camp lah, ini sederhana, cuman qadarullah mungkin dipospon karena sedang loadingnya lagi tinggi-tingginya nih kebetulan qadarullah. Nah mungkin after Lebaran lah insya Allah. Itu biasanya gini Mas Nana, Mas Ganjar, itu di situ betul-betul makrab lah ya, kalau kita sebut makrab lah, malam keakraban. Jadi kita ada program kajiannya di malam itu ada tahajud bareng, muhasabah bareng. Jadi menguatkan hati kita bahwa kita tuh kerja DKM tuh totalitas gitu, betul-betul ada motivasi di situ. Itu sih PPSDM juga memotori itu semua. Iya. Wow. Ini yang paling berasa banget idenya nih Pak. Ide untuk penyediaan santap makan setelah kajian. Wah itu Pak. Sebelum itu kajian itu ya bisa dihitung lah. Berapa orang itu. Sekarang setelah ada santap kajian, teman-teman banyak banget yang ikut. Alhamdulillah. Yang penting ramai. Itu setiap Jumat. Makanya saya sering share tuh kan Jumat tuh. Ini ada menunya ini. Wah itu Pak, menarik Jawa ya. Seneng saya ngeliatnya jadi asli. Jadi kan idenya bisa tergali gimana ceritanya dulu Mas? Ini penting nih, betul Mas. Iya, awalnya ada santap makan ya. Ya sebetulnya sih setelah pandemi. Jadi waktu pertama digelar kajian offline. Ya betul. Nah itu kita sediakan santap after kajian gitu kan. Ternyata antusiasnya banyak banget nih. Alhamdulillah dapat jurus. Dapat jurus di situ. Nah barulah kita ya udahlah, apa salahnya kita toh dananya juga ada kan. Lanjutin aja. Jangan takut inilah. Udah lanjut. Alhamdulillah sih sampai sekarang. Jadi seminggu itu 2 kali. Jadi kalau tahsin kan memang nggak sebanyak yang kajian Jumat ya. Nah jadi tahsin hari Kamis, Jumatnya itu kajian. Alhamdulillah itu rutin sih sampai sekarang. Iya, tapi keren sih. Ya, ini bisa ditiru juga ini. Kan minimal gini ya, Mas Nana, Mas Ganjar. Minimal orang ke masjid, minimal ke masjid dulu gitu. Mending itu. Masih mending kan. Lawang Aki minimal kumpul aja dulu kok. Nah, mau main itu game, bener. mau main bola, pokoknya ngumpul aja sama DKM gitu. Betul. Mau ketemunya di lapangan bola, mau ketemunya pingpong gitu. Betul banget. Ya mudah-mudahan jadi inspirasi teman-teman ini nih Amalia semuanya. Iya betul.
Bagus. Ya ini Siap. tantangannya juga ada sebetulnya sih ya. Kalau bicara di DKM atau di ngurus masjid itu, kadang ini misalnya Mas Ganjar, kondisi dinamis jamaah itu ya berubah-ubah ya. Kadang kan Nah itu. anak baru pengennya gimana, anak muda Iya. pengennya gimana, terus yang tua gimana. Nah kita memang harus apa ya, pinter-pinter milih tema kajian kadang ya. Ya paham lah mungkin Iya. karena beragam Betul. apa namanya perbedaan pandangan gitu ya. Ya. Nah, ini sih yang jadi tantangan kita sih. Kemudian kita juga masih menggodok sampai saat ini tuh karena dari survei itu dari absensi gitu ya kelihatan kan. Itu ya rata-rata yang hadir itu senior yang memang 30 tahun ke atas lah, yang memang udah karyawan tetap. Betul. Nah, Sama yang itu, sama datanya sama ya. Agi juga sama itu. Nah, yang karyawan tetap. Nah, cuma yang karyawan baru. Nah, ini kan perlu segmennya khusus nih spesial yang 25 tahun ke bawah. Nah, kita masih cari dan masih ya menjadi PR kita semua lah. Biar mereka tuh tertarik dulu aja, minimal tertarik dulu aja ikut aktivitas masjid gitu. Nah, mau apa kek, mau ngaji. Makanya sekarang saya coba ngajinya ngaji ringan dulu. Jadi kalau Mas dan Mas Ganjar tahu yuk ngaji, terus kajian perkantoran itu kita alhamdulillah sudah undang, sudah bermitra dengan mereka setiap 1 bulan sekali. Iya. Itu materinya ringan dan seru lah. Itu seru banget. Jadi nggak berat gitu di teman-teman. Jadi itu buat anak mudanya gitu. Ya, Ada juga responnya sementara gimana, Mas Mahmud? yang paling rame sejauh ini tuh kajian yang ini sebetulnya yang khusus anak muda ini. Alhamdulillah. Jadi kalau kita order makan 60-70 porsi itu kurang. Iya. Ya kurang 10, kurang 15 nih. Oke. Gitu. Jadi kebaca gitu ininya. Betul. Polanya. Betul. Dan sekaligus absensi juga ya jumlah porsi itu ya. Iya, benar. Ya. Itu awal-awal itu kita cuman bercandaan doang tuh Pak. Kan ada santap makan ya. Jadi biasanya tuh bendahara kita tuh ada spoiler nih. Nanti siang nih makanannya ini. Nah, bercanda-candaan nih sama teman-teman yang lain. Mas, nanti sore kajian makannya apa? Gitu. Jadi fokusnya ke makan dulu ya. Tapi lambat laun ke sini teman-teman malah nanyainnya, Mas nanti temanya apa? Gitu. Bisa berubah pola pikirnya. Iya. Diajak senang dulu, betul. Oke. Terus ada apa lagi ya kira-kira? Program ke depan gitu ya, Mas Nana ya. Ya paling kita mau optimalin itu sih. Kita mau coba klasifikasi segmen kajian kita ya. Pertama itu kemarin muncul dari tim dakwah itu mau ada kelas intensif. Jadi dia itu kajian yang runut selama 2 bulan kurang lebih. Iya. Itu dengan pembimbing yang sama gitu ya, materi yang sama. Itu nanti menguatkan ya materinya menguatkan akidah dan lain sebagainya lah. Itu kita pengen ke arah sana dulu sebetulnya. Jadi memberi semangat. Tapi itu tadi yang saya bilang, kita kan udah bermitra sama Yung Ngaji ya. Pengennya dibawa ringan. Jadi kalau di Yung Ngaji itu kita nggak kayak ngaji sih, nggak kayak ngaji tapi kayak apa ya? Kayak kuliah ringan lah. Jadi ini kita mau bagi dulu segmennya nih. Jadi segmen anak muda kita mau godok supaya mereka senang dulu lah, minimal senang dulu dengan ilmu-ilmu yang ringan. Karena kalau udah terpaut hatinya tuh pasti insya Allah lah gampang buat aktivitas di masjid lah. Syukur-syukur nanti jadi regenerasi kita juga gitu. Gitu sih. Insya Allah ke depan juga masih banyak lah tentunya program-program kerja yang belum kita garap ya Mas Nana, Mas Ganjar. Jadi kita juga pengennya ini sama, saya juga dapat ide dari Agi sebetulnya yang Kambing Cup, tapi ya di sini mungkin Al Kausar Cup gitu. Jadi kan anak-anak di sini kan mayoritas futsal nggak kayaknya
hampir semua cowok tuh seneng gitu futsal. Iya. Kan kemarin di belakang masjid ngeliat lapang futsal Mas Ganjar ya, ada lapang futsal Iya. itu di balik di sebelah gedung TLC itu ada lapang futsal. Itu benar Nah, itu. itu bisa kita garap tuh program-program Bener itu. buat rekrutmen seperti itu. Iya, futsal asal adzan ya masuk ke masjid gitu ya. Nah, betul. Iya. Bagus sih. Dan ini nyebutnya juga bagus banget terkait dengan mengetahui segmentasi jamaah, karena ngaruhnya kan nanti ke program yang tepat ya Mas Nana ya. Betul. Iya. Ini udah Iya. dipikirin banget nih oleh. Iya. Ada improvement lain lagi Mas Mahmud atau Mas Lukman? Masih banyak kayaknya. Ini aja Mas Ganjar. Ya, mungkin kalau untuk nampung dan ngikutin perjalanan, apalagi Kita gimana, Mas punya Mahmud? website kalau dulu tuh. Oh iya. Punya website. Bisa dilihat di mana berarti? Nah, kebetulan beberapa tahun ini nggak di-maintain, akhirnya di-take down. Oh iya. Nah, alhamdulillah sih kan ini pembaharuan ini organisasi. Mudah-mudahan kita bisa aktif lagi di website. Ya. Tapi yang pasti Instagram dan lain sebagainya sih udah aktif sampai sekarang. Ya. Sebenarnya itu boleh didobelin ke amalia.id aja Mas Mahmud. Apanya Iya. tuh? Maksudnya? Itu kan sebenarnya kalau di amalia.id itu kan per masing-masing DKM posting itu akan di grup kan. Makanya kalau diperhatiin yang tertib misalnya untuk Asragema Islami itu posting itu pasti di grupnya Asragema Islami. Oh yes. Itu. Kalau mau secara khusus nanti amalia.id /Al-Kausar gitu aja juga bisa dibikinkan dan itu masuk ke grup di situ gitu. Oh boleh tuh. Jadi setiap postingan juga tertaut di situ ya? Tertaut di situ. Terus kemudian juga ada fasilitas kalau teman-teman yang masuk di grup misalnya Al-Kausar Taci gitu ya, itu setiap ada posting di luar di timeline ataupun artikel jadwal. Oh kalau dapat poin itu akan agi koin gitu ya. Setiap ada postingan di situ itu setiap di postingan di grup ini member dari grup DKM Al-Kausar Taci itu dapat notifikasi email. Jadi kan biasanya kan kalau kita ada website itu kan kalau dikunjungi baru bisa lihat gitu kan. Iya betul. Nah ini kalau ada postingan di grup tersebut itu seluruh membernya akan dapat notifikasi email. Boleh aja dipakai gitu. Oh boleh tuh. Kita coba diskusi nanti sama tim media kita tuh. Iya. Digarap, saya sih seneng dapat konten, dapat yang pakai kayak gitu. Betul. Dan juga kalau ini berhasil, sebenarnya kan kabar Ramadan itu dinilai dari sini juga. Oh, jadi ada ini ya, apa namanya? Interaktif. Satu poin penilaiannya dari situ juga. Satu poin itu penilaian dari situ, malah bukan satu poin penilaian. Rasanya tuh memang sebagian besar dinilainya di sini. Dari situ ya. Iya. Karena ini boleh termasuk keaktifan komunitas juga ya Mas Nana ya, sama sinarnya gitu. Iya. Kemarin saya sudah ini sih Pak, udah koordinasi dengan tim PPSDM ya untuk mengoptimalkan si fanpage ini. Karena kebetulan alhamdulillah kita pernah menjuarai itu lomba fanspage DKM. Iya. Makanya nih Mas Mahmud telat nih pokoknya nih. Iya, Mas Mahmud. Oh yang tahun 2020 ya? Nah, itu kita menjuarain fanspage, kabar Ramadan. Nah, iya, itu. Oh itu saya posting sekali tuh. Masa cuma sekali. Itu emang Pak itu efeknya Amalia.id emang luar biasa itu. Saya ngelihat beberapa program teman-teman Pama, Akebono. Jadi kebayang ide pada saat kita kan weekly meeting tiap mingguan tuh ada aja nanti yang disampaikan. Ini di masjid ini begini loh. Di Pama tuh ada agenda ngopi, ngobrol perihal iman. Konsepnya begini. Itu luar biasa sih. Ya. Alhamdulillah. Ya pengennya memang bertukar informasi. Jadi kayak benchmark online sepanjang online, waktu gitu. Betul. Iya. Ini sebenarnya podcast Agi juga harapannya juga begitu ya. Untuk yang sambil jalan berangkat kerja, naik bis ataupun naik kendaraan. Mas Lukman ini salah satu pencetus amalia.id nih. Mas Nana Mas Ganjar. Jadi beliau ini pas masuk Taci terus paham betul mengenai amalia.id kan.
Nah, langsung digarap sama beliau. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, teruskanlah. Itu. Motivasinya mah tagline-nya Mbak Rina dulu tuh, tebar terus kebaikan. Iya sih memang. Ya, Dikejerin terus sama Mbak Rina ya Mas Lukman. Luar biasa tuh. ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, kita juga pingin masukannya dari teman-teman Taci untuk Agi ya Mas Nana ya, kita pingin dengar. Monggo Mas Mahmud atau atau apapun lah terkait sama Agi gitu, Mas Lukman, Mas Mahmud. Ini aja, paling door prize-nya aja mana Mas Ganjar. apa nih, perjelas door prize-nya gimana nih Mas? Terus door prize-nya diperbanyak ya. Oh, Kayaknya kalau ada door prize saya belum nggak pernah dapat. iya. Mas Nana, coba deh Mas, gimana Mas? Kan sebenarnya mudah ya, atau karena pesertanya banyak nih sehingga kemungkinannya makin banyak kecil. kayaknya. Ya karena memang pesertanya banyak ya. Jadi memang ya, atau kita persedikit aja pesertanya biar kemungkinannya lebih tinggi. Kan enggak juga kan. Paling sejauh ini sih udah sangat baik sih Mas Nana, Mas Ganjar. Paling untuk memeriahkan mungkin perlu juga ya diundang sosok atau influencer lah yang bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman sih khususnya. Buat teman-teman boleh mungkin penceramah, ustadz atau influencer yang jadi panutan lah istilahnya ya. Itu mungkin boleh di beberapa event Agi atau mungkin di halal bihalal ya. Itu jadi satu concern point lah di situ. Tapi so far sih Agi the best lah. Event yang kalau saya tuh waktu tahu pertama Agi tuh ini DKM tapi bikin acaranya out of the box juga nih gitu. itu kita jarang berpikir juga dulu. Karena yang nongkrong di situ bukan anak DKM masalahnya. Iya. Tapi bagus bener. Ide-idenya kreatif semua. Iya. Oh mungkin kalau boleh cerita yang kemarin saya sempat share ke Mas Mahmud ya waktu di sesi itu. Rasanya jurus yang tadi yang dilakukan oleh Taci tadi juga sudah benar bahwa memang anak mudanya dibanyakin itu tadi. Betul. Ya itu sebenarnya hampir semua lomba itu Mas Lukman, Mas Mahmud itu tuh munculnya memang benar-benar dari teman-teman muda yang baru gitu, Mas Mahmud, Mas Lukman. Oh, Masya Allah. Jadi kita itu kayak ada periodisasi di Agi itu. Kalau kita udah bosen nih ya, Mas Mahmud, itu kita planning cycle-nya nggak ngajak anak yang lama gitu. Kita ajak siapa pokoknya ini kamu udah pernah ikut Agi belum? Cocok kamu ikut sini ikut gitu. Terus ditembak ya anak-anak Tunas Unggul udah masuk, terus kemudian mahasiswa Polman pun udah masuk, terus teman-teman karyawan yang baru, Pak tapi aku nggak tahu Agi. Kamu berarti cocok gitu. Berarti cocok. Mantap. Jadi waktu tahun kapan ya? Tahun lalu. Sebentar. Iya tahun lalu itu benar-benar anak baru semua itu. Anak baru semua. Iya anak-anak baru semua. Jadi mata lombanya itu benar-benar baru semua. Pokoknya kita ada workshop, ada lomba. Sebenarnya kita juga nggak ngomong workshop, nggak ngomong lomba. Tapi kita kan setelah lihat terus, wah ini kok workshopnya banyak banget. Padahal kita itu kan sebenarnya aslinya kan lomba. Akhirnya tuh yang anak-anak lama itu mengelompokkan jadi Agi itu dijadikan edukasi, kompetisi kayak gitu. Itu aja. Padahal aslinya kan Agi itu kan cuma lomba, tapi betul. Arahnya ternyata kayak gini ya. Memang kamu pada suka Pak gini, dan ini kan untuk lomba itu mereka harus belajar ini dulu. Oh
cocok. Ya Iya, udah deh, iya. ngikut ya kayak gitu Mas Mahmud. Ya, Iya, betul. itu bener So, nanti. jadi ngebuka apa wawasan dan peluang mereka juga ya sebetulnya. Warung itu lomba untuk mereka juga. Iya, betul. Itu. Tapi rasanya jurusnya teman-teman di Taci tadi juga sudah Yes. benar tadi. Iya, betul. Aku sih Banyak cara sebetulnya. Iya. Kayaknya nanti Mas Ganjar selang beberapa waktu kita akan podcastan lagi nih sama Mas Mahmud sama Mas Lukman ini untuk lihat hasil-hasil yang ditanam hari ini kan Mas Ganjar. Siap, insyaallah. Iya. Mas Lukman, mungkin dari Mas Lukmannya terkait masukannya Mas, monggo. Sama sih Pak ya, sejauh ini karena sungguh-sungguh baik. Kayaknya sih yang tadi masukan Mas Mahmud itu perlu dipertimbangkan untuk menarik daya minat teman-teman yang memang agak berat untuk datang ke sana ya. Soalnya tadi menghadirkan penceramah kondang atau trendsetter atau influencer itu di dalam event halal bihalal sih. Itu sih palingan. Iya. Siap. Gitu Pak. Oke. Ini voice of customer yang lumayan muncul lagi nih Mas Nana. Kayaknya perlu kita kaji nih. Menarik. Ya, nanti Pasti yang ngasih masukan juga sih emang. ya. Siap. Oke, rasanya udah jam 9 juga dan kita akan bikin penasaran Mas. Jadi kita masih banyak sebenarnya yang menarik yang bisa kita ulik dari teman-teman Taci ini. Jangan bosan-bosan kalau kita undang di seri berikutnya ya, Mas. Insyaallah. Dengan senang hati. Akan ditanya oleh Mas Nana terkait ini nih, yang ditanam hari ini hasilnya seperti apa gitu, tumbuhnya seperti apa. Siap. Oke. Nanti diundang pas Mas Lukman udah jadi ketua DKM. Amin. 2 tahun ke depan lah. Kalau di yang lain regenerasi itu kok kayaknya bermasalah, kalau di Taci kayaknya ini ya smooth gitu, udah kebayang gitu. Bahkan nyebut ketua selanjutnya aja udah enak aja Mas. Udah enak aja. Kalau nunjuk orang kan enak aja Pak. Oke, seperti biasanya di akhir ini biar berkah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Lukman, Mas Mahmud, semoga berkah pertemuan hari ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.